Ya, kali ini kita mau sharing ya tentang yang namanya perdagangan karbon, di mana akhir-akhir ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK baru saja mengeluarkan POJK mengenai bursa perdagangan karbon. Nah, perdagangan karbon ini dipicu sebagai salah satu solusi ya, salah satu solusi untuk menekan kenaikan suhu bumi akibat penggunaan bahan bakar fosil atau deforestisasi yang intinya menekan efek gas rumah kaca, efek rumah kaca yang ada. Jadi efek rumah kaca itu menyebabkan suhu di permukaan bumi itu meningkat, ya. Dimana kita tahu ya ketika eh, sinar matahari itu kan sebagian besar diserap oleh bumi ya. Tujuannya untuk menghangatkan bumi sehingga iklimnya menjadi nyaman. Nah, tetapi sebagian lagi diradiasikan kembali ke angkasa ya. Nah, karena adanya industrialisasi, deforestisasi dan sebagainya, sebagian energi matahari itu terperangkap dalam atmosfer. Nah, lapisan yang terperangkap tadi semakin menebal karena adanya CO2, gas metan, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Seperti itu. Nah, dampaknya apa? Contohnya ya, lapisan es pada kutub mulai mencair, kemudian suhu bumi mulai meningkat, banyak terjadi perubahan iklim yang tidak menentu, dan seperti itu ya. Nah, dampak dari itu semua kemudian lanjutannya apa? Menjadi pola ketahanan pangan menjadi berantakan. Ya, tidak bisa diprediksi dan ujungnya nanti adalah ke krisis pangan dan kelangsungan manusia mungkin untuk berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, tentu kita harus antisipasi ini di awal. Salah satunya tadi dengan perdagangan karbon. Nah, kemudian eh, perdagangan karbon kalau kita lihat ya secara grafik ya, suhu temperatur bumi dari tahun 1880 sampai 2022 kemarin, itu kalau kita baca di grafiknya di 1850 itu suhu permukaan bumi atau temperaturnya itu minus 0,4 derajat Celcius. Ya, jadi cukup dingin sebenarnya bumi waktu itu. Nah, sekarang di tahun 2022 itu sudah meningkat menjadi 0,7 sampai 0,8 derajat Celcius. Ya, nah ini tentu pemanasan ini berlangsung tidak seketika, pelan-pelan. Nah tadi dampaknya tadi ya. Nah, pemanasan mulai meningkat itu kalau kita lihat grafiknya itu ada di sekitar tahun 1930 sampai dengan tahun 2022 ini. Artinya ketika era-era industrialisasi, ketika era deforestisasi, pembukaan lahan untuk industri, untuk perumahan, untuk hal-hal yang lain, perkantoran, itu tidak diimbangi dengan aktivitas pencegahan iklim atau perbaikan iklim. Sehingga suhu bumi semakin meningkat, karena meningkatnya pelan-pelan orang tidak menyadari. Dampaknya di ujung, sekarang mulai ada bencana alam, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu perlu kita sadari ya. Nah, salah satu cara mengatasinya jadi dengan menggunakan tadi ya perdagangan karbon. Nah, kalau dari data yang kami dapatkan dari Global Carbon Project, ini ada beberapa negara-negara penghasil emisi karbon secara global yang terbesar. Yang pertama adalah China, itu sekitar 30,6%. Kemudian yang kedua adalah Amerika Serikat, 13,5%. Kemudian yang ketiga adalah India, 7%. Nah, Indonesia ada di urutan berapa? Indonesia ini menyumbang sekitar 1,7%. Ya. Nah, sebenarnya Indonesia ini masih termasuk negara yang mampu membantu menekan karbon, ya, menekan CO2 karena kita ini kaya akan hutan. Ya. Selain Brasil, Indonesia ini merupakan negara yang dijuluki paru-paru dunia. Ya. Sehingga sebenarnya kita harus melestarikan sebenarnya hutan kita ini dengan tidak lagi membuka hal-hal lain yang
sifatnya merusak dan tidak ada mitigasinya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dari data Global Carbon Project masih sama, jadi emisi CO2 tahunan dari tahun 1889 sampai 2020 itu di Indonesia meningkat sangat signifikan ya. Kalau kita berbicara tahun 1940 katakanlah ya, pasca kemerdekaan 1945 lah ya, itu emisi CO2-nya itu mungkin masih di angka 1 sampai 5 juta ton. Tetapi di tahun 2020 itu sudah di atas 600 juta ton. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan untuk menghasilkan emisi CO2 di Indonesia. Nah, kembali lagi ini sekali lagi ini adalah praktek industrialisasi yang dampaknya seringkali dilupakan oleh kita semua. Karena dampaknya pelan-pelan. Ya, jadi mengikis pelan-pelan. Nah, kemudian apa sih tadi ya? Tadi kita sudah bilang. Jadi kalau dampak dari naiknya CO2 ini tidak diantisipasi, itu kan tadi ada climate change atau perubahan iklim yang tidak diduga. Nah, kalau di sini ya, selain itu, selain climate change, itu juga berdampak pada akses pangan atau tentu saja karena ada perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi, itu akan menjadikan pertanian atau ketahanan pangan menjadi tidak kontinu atau tidak berlangsung karena iklimnya berubah-ubah. Yang pasti juga akan menurunkan gizi dan yang dampaknya nanti adalah kepunahan spesies. Tapi itu mungkin nanti dalam jangka waktu yang sangat panjang ya, seperti itu. Nah, kembali kita sekarang ke bagaimana karbon ini bisa mengurangi ya dampak dari emisi CO2 itu. Nah, konsep perdagangan karbon itu adalah di mana dunia atau negara atau institusi itu bisa saling memperjualbelikan gas karbon yang telah diberikan semacam sertifikasi. Jadi seperti ini contohnya. Contoh ada entitas A. Entitas A dan entitas B ya. Nah, oleh regulator biasanya nanti ada bursanya, itu sudah dipatok katakanlah di tahun 2024. Batas emisi yang diperbolehkan adalah katakanlah 10, gampangnya seperti itu. Nah, entitas A itu mampu mereduksi katakanlah dalam 1 tahun atau 2024 itu bisa di bawah 10, katakanlah hanya menghasilkan 8. Sedangkan entitas B itu selama setahun katakanlah dia menghasilkan 15, artinya di atas ambang emisi atau di atas kuota yang diizinkan. Nah, tadi si entitas A itu bisa menjual selisihnya tadi 2, karena kan tadi dia 8 ya dari 10, menjual 2 itu kepada entitas B. Sedangkan entitas B wajib membeli 2 angka yang di bawah ambang batas tadi untuk mengurangi karbon yang dia hasilkan karena berlebihan. Sehingga karbon yang dia hasilkan harus bisa turun di ambang batas. Jadi selain dari entitas A, dia juga harus membeli entitas yang lain. Sehingga pada tahun itu karbon yang dia hasilkan itu bisa lebih rendah atau minimal sama dengan batasnya. Nah, kalau semua perusahaan berpartisipasi, terutama perusahaan yang berbasis fosil, energi, dalam perdagangan karbon ini, nah ini diharapkan bisa mereduksi besaran gas CO2, ya seperti itu. Nah, kenapa? Karena orang akan berlomba-lomba untuk menurunkan tingkat emisinya di bawah tingkat yang diperbolehkan. Sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan lain dengan cara menjual ke perusahaan atau institusi yang ternyata emisinya melebihi ambang batas. Nah, jadi artinya
pada ekosistem itu akan semakin berlomba-lomba menurunkan emisi yang dihasilkan. Mungkin di tahun ini ambang batasnya 10 katakanlah. Di tahun depan atau mungkin 5 tahun lagi dievaluasi, diturunkan emisinya lebih ketat lagi. Sehingga makin lama perusahaan yang memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk menurunkan emisi lebih baik itu akan semakin diuntungkan, atau perusahaan yang memiliki teknologi energi yang bersih atau clean energy atau mungkin energi baru terbarukan itu semakin diuntungkan dengan dia bisa menjual karbon tadi kepada perusahaan lain yang emisinya melebihi ambang batas. Nah, sedangkan perusahaan yang dengan emisi melebihi ambang batas tadi yang mengeluarkan CO2 di atas ambang batas, mau tidak mau harus mengeluarkan ekstra uang lebih. Nah, kalau dia tidak mau mengeluarkan ekstra uang lebih untuk membeli karbon dari entitas lain yang lebih rendah, maka dia harus memperbarui teknologinya sehingga emisi yang dia hasilkan semakin lebih rendah. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, ini pun juga berlaku kepada negara sebenarnya. Kalau kita lihat Kalimantan itu kan banyak ya hutan dan sebagainya, itu kalau nggak salah dia juga setiap tahun mendapatkan hasil dari penjualan penyerapan karbon tadi. Jadi dari negara-negara Eropa biasanya itu mendapatkan pemasukan di situ. Nah, ini tentu perdagangan karbon ini menurut saya sangat menguntungkan Indonesia. Ya, kenapa? Karena pertama, Indonesia itu dikenal dengan paru-paru dunia selain Brasil ya tadi ya. Nah, artinya modalnya sudah ada. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita juga sudah mendapat insentif masuk karena kita pohon-pohon di Indonesia itu membantu mengurangi emisi yang bisa menyebabkan efek rumah kaca. Yang kedua, energi baru terbarukan di Indonesia ini melimpah. Kita selama 1 tahun penuh selalu diberikan atau mendapatkan sinar matahari. Kita memiliki angin yang cukup bagus. Kita juga memiliki sungai-sungai atau mungkin lautan yang bisa dikelola sehingga menjadi energi baru terbarukan. Selain itu kita juga memiliki panas bumi terbesar di dunia. Mungkin sekitar 30% sampai 40% panas bumi itu ada di Indonesia. Nah, dengan modal-modal yang ada tadi, harusnya kita bisa menjadi pionir dalam mengurangi dampak efek rumah kaca. Artinya, perdagangan karbon ini harusnya bisa sangat sekali menguntungkan Indonesia. Selain dari aspek perbaikan iklim, dia juga berdampak kepada pemasukan baik itu untuk perusahaan maupun untuk negara. Ya. Nah, harapannya memang perdagangan karbon ini bisa segera berjalan dan perusahaan-perusahaan bisa komit. Ya. Mari kita mulai shifting paradigma kita ke paradigma perusahaan-perusahaan yang tidak hanya memikirkan profit, tidak hanya memikirkan sustainability, tetapi juga memikirkan bagaimana dia membantu planet ini lebih baik untuk generasi yang masa depan. Ya, generasi masa depan 3P, people, planet, and profit. Jadi tidak hanya mikirin profit, tapi dia juga mikirin sustainability dan planetnya. Ya, itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan memberikan insight. Silahkan, kami open untuk discuss, open untuk diskusi. Kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan diskusi atau saran atau pendapatnya, kami terbuka. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.